Baik, sekarang kita bahas soal FRTU, soal cerita. Yang pertama, Anton mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 15 hari. Dan Budi mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 20 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama selama 4 hari, berapa bagian lagi pekerjaan yang belum diselesaikan? Nah, kita tulis dulu. Anton itu kemampuannya mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 15 hari. Jadi kemampuannya adalah 1/15. Ya, ini maksudnya adalah dalam 1 hari, Anton mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sebanyak 1/15 bagian. Sedangkan Budi, kemampuannya adalah dalam waktu 20 hari. Berarti dalam sehari ada 1/20 bagian. Nah, kalau mereka bekerja bersama-sama, ya tinggal kita jumlahkan aja. Ya, 1/15 ditambah 1/20. Kita cari KPK antara 15 dan 20. Berapa? 60 ya. Jadi 60 bagi 15, 4. Dikali 1, 4. Kemudian di sini tambah, ya kita tambahkan 60 bagi 20, 3. Kali 1, 3. Jadi 7/60 bagian. Ini yang mampu mereka selesaikan dalam sehari, kalau seandainya mereka bekerja bersama-sama. Nah, di soal, kalau seandainya mereka bekerja selama 4 hari, maka sisa pekerjaan yang belum terselesaikan itu berapa? Ya, jadi kita cari dulu 4 hari, berarti pekerjaan yang terselesaikan adalah 4 dikali, ya, 7/60. Ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama habis dibagi 4, ini 1, ini 15. 1 kali 7, 7/15 bagian. Ini kalau seandainya mereka bekerja bersama-sama selama 4 hari. Nah, 7/15 bagian yang dapat mereka selesaikan. Nah, sisanya kan ada satu pekerjaan. Yang terselesaikan adalah 7/15. Ya, kurang aja. Ya. Nah, 1 itu, ini kan penyebutnya 15. Boleh kita tulis kayak gini, 15/15. Dikurang 7/15. Kalau penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya ya tinggal kita kurangin aja. 15 dikurang 7, 8. Per penyebutnya 15. Nah, inilah bagian pekerjaan yang belum terselesaikan. Jadi jawabannya yang B. Lanjut, soal kedua. Ini mengenai hitungan sederhana. Jika X sama dengan 1/36 dan Y 36%, ya, kita rubah ke 36/100. Nah, pertanyaannya adalah hubungan antara X dan Y. Nah, ini X, ini Y. Caranya adalah, ini kita tulis ulang, 1/36, Y-nya adalah 36/100. Ya. Nah, caranya adalah, ini kita kali silang aja, 1 dikali 100 adalah 100. 36 dikali 36 berapa? Kira-kira lebih besar dari 100 nggak? Pasti lebih besar dari 100. Nah, sehingga tandanya kayak gini. Jadi, kesimpulannya adalah X-nya kurang dari Y. Jawabannya yang B. Oke ya, bisa dipahami. Kita teruskan ke soal yang ketiga, titik-titik, 122, 134, 268, 280. Coba perhatikan, 122 ke 134 ini kita tambahkan dengan 12. Kemudian dari 134 ke 268 kita kali 2. Nah, kemudian ini ke sini tambah 12. Nah, kalau begitu, polanya adalah tambah 12 kali 2 tambah 12. Maka sebelumnya di sini, kita kali 2. Ya,
angka pertama ke angka yang kedua, ini kita tambah 12. Oke? Nah, ini kita misalkan aja di sini A ya, di sini B. B dikali 2 hasilnya adalah 122. Kalau begitu B-nya adalah 122 bagi 2. 12 dibagi 2 adalah 6, 2 dibagi 2 adalah 1. Maka nilai B di sini adalah 61. Nah, sudah kelihatan jawabannya 61. Ya. Nah, untuk mencari A ditambah 12 hasilnya harus 61. A ditambah 12 sama dengan 61. Atau nilai A sama dengan 61, ini kita pindah ruas jadi negatif, sehingga A-nya adalah 49. Nah, jawabannya yang A. Soal keempat, Andi menjual 1 unit laptop seharga 5 juta. Akan tetapi, dia memberi diskon 20% kepada pembeli. Dari penjualan tersebut, ia mendapat untung 20%. Berapa harga awal Andi membeli laptop? Nah, jadi awalnya, ya harga jual 100%. Ya, kemudian dia kasih diskon 20%. Nah, tinggal kurangin aja, berarti sisa yang harus dibayar adalah 80% dari harga yang 5 juta ini. Sehingga harga jual yang sesungguhnya adalah 80% dikali 5 juta. 80 per 100 dikali 5 juta. Nah, ini kita sederhanakan, coret nolnya 2, ini juga. 8 dikali 5 itu 40. Ya, tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 4 juta. Nah, ini sesungguhnya harga jual. Ya. Nah, dari penjualan tersebut ternyata dia dapat untung 20%. Nah, keuntungan sama dengan 20% dari harga jual. Keuntungan itu juga ya, itu kan rumusnya adalah harga jual dikurang dengan harga beli. Nah, di sini harga jual dikurang harga beli sama dengan 20% dari harga jualnya tadi adalah 4 juta. Nah, gitu ya. Nah, harga jualnya di sini sudah kita cari, ya tinggal kita masukin aja 4 juta dikurang harga beli, kan ditanya ya, sama dengan 20% dikali 4 juta. Berapa? 800.000 ya. Oke, 800.000. Nah, sehingga untuk mencari harga beli, nah ini 4 juta, ini pindah ruas ke sini, dikurang 800.000, sama dengan, nah ini pindah ke sini. Jadi positif gitu ya. Sehingga harga belinya adalah 4 juta dikurang 800.000, 3 juta 200. Nah, itulah harga belinya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, soal yang kelima, sebuah mall memberi diskon besar-besaran 20%, tambah 30%, tambah 20%. Rani membeli sepatu dengan harga awal 120.000. Berapa harga sepatu yang dibeli Rani setelah mendapat potongan diskon? Ya, jadi diskonnya 3 kali, triple diskon, 20% ditambah 30% ditambah 20%. Awalnya kan nggak diskon, yaitu 100%, ya kan? Maka, harga yang harus dibayar itu adalah sisanya. Kan diskonnya 20%, berarti sisanya adalah 100 dikurang 20%. Berapa? 80%. Nah, ini kita kalikan ya untuk mencari harga yang harus dibayar si Rani ini. 100% dikurang 30%, tersisa 70%, dikali 100% dikurang 20%, 80%, dikali dengan harga awal 120.000. Ini 80 per 100 dikali, ya, 70 per 100 dikali 80 per 100 dikali 120.000.
kita sederhanakan angkanya. Ini coret nolnya, coret 1, ini juga, ini juga. Nah, di sini ada 3 nolnya, kita coret 3-3-nya. Kemudian yang di atas ini kita coret lagi 3. Oke, sehingga yang tersisa adalah 8 dikali 7 dikali 8 dikali 120. Berapa itu? 8 kali 7 kali 8 dikali 120, yaitu 53.760. Nah, itu yang harus dibayar oleh si Rani tadi. Ya, ini lupa mungkin kita buat aja jawabannya yang 53.760. Soal ke-6 tentang perbandingan P, Q, dan R bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan selama 10, 15, dan 12 hari. Pekerjaan akan selesai selama titik-titik hari jika mereka bekerja bersama-sama. Jadi rumusnya itu begini, 1 per waktu bersama, saya buat W bersama, sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2 ditambah 1 per T3. Karena di sini ada 3, P, Q, R. Kalau ada 4 ya tambahin aja. Ya, jadi 1 per waktu yang pertama itu adalah 10 hari ditambah 1 per 15 ditambah 1 per 12. Kita cari KPK 10, 15, dan 12, yaitu 60 ya. 60 bagi 10 kali 1, 6 ya. 6 ditambah 60 bagi 15, 4 dikali 1, 4 ditambah 60 bagi 12, 5 kali 1, 5. 6 ditambah 4, 10 ditambah 5 adalah 15 per 60. Ini adalah 1 per W bersama. Jadi untuk menentukan waktu bersama ya tinggal balikin aja. W bersama seharusnya per 1 kan. Kalau dibagi 1 ya tetap aja W bersama sama dengan ini juga dibalik. 60 per 15, yaitu 4 hari. Nah gitu. Jawabannya yang A. Itu kalau kita pakai rumus. Sebenarnya juga pakai logika juga bisa ya. Si P itu kan 10 hari. Si Q 15 hari, kemudian si R 12 hari. Nah, kita cari KPK-nya. Tadi udah ya, yaitu 60. Maka P-nya mampu menyelesaikan pekerjaan itu sebanyak 60 bagi 10. Berapa? 6 per hari. Ya. Sedangkan Q 60 bagi 15, 4 per hari. Kemudian R 60 dibagi 12, yaitu 5 per hari. Nah, kalau seandainya mereka bekerja bersama-sama, P tambah Q ditambah R berarti perharinya ada berapa? 15 kan? 6 tambah 4 tambah 5. Ini 10 tambah 5, 15 per hari. Nah, supaya jadi 60, ya berapa? 15 kali berapa yang hasilnya 60? Ya, 16 kali 4. Maka jawabannya adalah ya 4 hari. Oke, itu kalau kita pakai logika.